Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Wela di podcast ASE Tangerang Raya Yanti Wela. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel Yanti Wela. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial nih dari UFEC. Karena saya orang Sunda jadi UFEC. Artinya UFEC ya. Nanti mungkin yang dari UFEC akan menjelaskan UFEC itu apa. Dan ini UFEC ini sekarang mau bercerita tentang eye protection. Pokoknya perkacamataan. Jadi nanti akan dikupas tuntas oleh bintang tamu kita kali ini, yaitu Mas Pandu dari UFEC. Silakan Mas Pandu memperkenalkan diri, mangga. Aduh, terima kasih. Saya Yanti, Sobat Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu. Saya representatif UFEC untuk di Indonesia. Jadi UFEC ini adalah perusahaan Jerman. Kalau di Jerman bilangnya UFEC. Jadi U benar-benar dibaca U, jadi bukan U ya. Jadi UFEC. UFEC tapi di sini UFEC boleh, UFEC boleh, UFEC boleh. Kita perusahaan yang berdiri di Jerman sudah dari 1926. 1926. Udah lahir belum? Ya, jadi memang dari awal ya kita memang sudah memproduksi kacamata safety. Siap. Jadi core produk kita adalah kacamata safety yang nanti kita akan ulas. Nah, jadi yang mau kirim pertanyaan atau apa bisa langsung. Bisa langsung. Mumpung kita ada expertnya, Sobat Ngobras semuanya. Nanti silakan bertanya ke expert kali ini. Jadi baik Mas Pandu, setelah tadi perkenalan Mas Pandu ini dari Principal UFEC. Jadi yang produksi kacamata yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Nah, Mas Pandu bicara standar nih. Kalau kita mau pakai kacamata safety ini nih, apa aja yang harus kita perhatikan nih Mas Pandu nih? Standar ya. Jadi standar mungkin teman-teman sudah banyak sekali kenal standar kacamata yang udah jadi spek di Sobat Ngobras sendiri. Banyak di HSE itu sudah menuliskan spek harus ANSI Z87. Iya. Oke, itu yang paling banyak ya. Paling banyak tuh di Indonesia. Betul. IN 166. Terus ada GIS Jepang, ada CSANZ dari New Zealand. Sebenarnya apa sih gitu? Apa sih bedanya gitu? Kenapa kita harus mengacu kepada satu standar? Ini banyak banget pertanyaannya dan kebetulan kalau di UFEC kita sendiri kan buatan dari factory Eropa. Jadi kita memang mengacu kepada standar Eropa. Yaitu IN. Tapi memang ada beberapa produk kami yang memang diekspor. Kita juga supply ke Amerika, jadi punya standar ANSI. Tapi mostly pasti semua kalau UFEC itu minimum IN 166. Nah, Eropa benar. Bedanya apa? Ya masing-masing seperti SNI gitu kan. Nantinya kita akan punya SNI dan SNI nanti akan lebih banyak mengacu ke IN 166. Karena saya bercerita IN 166 itu sebenarnya memiliki beberapa pengujian metode pengujian kacamata yang lebih spesifik. Gitu. Jadi kalau memang dibandingkan, ada beberapa pengujian yang mungkin tidak dibahas detail di ANSI, tidak diuji lebih lanjut di ANSI, GIS, GB, dan lain-lain. Seperti apa? Contohnya, anti-fog. Nah, ini yang paling selalu jadi masalah anti-fog. Karena kacamata itu kalau saat kita bernapas agak banyak, ngos-ngosan, itu langsung fog. Nah, rambut betul. Apalagi kayak gini nih, kita lagi pandemi nih. Semua pakai masker kan. Pasti semua Sobat Ngobras ngerasa nih. Betul, mengganggu banget. Apalagi kayak saya pakai kacamata. Ini nggak anti fog ya, jadi biasanya mengganggu sekali. Nah, jadi anti fog ini penting sekali, terutama buat yang profesional yang memang bekerja di pekerjaan sehari-hari. Begitu kacamata kita fogging, bisa terjadi near miss atau accident bahkan karena kita kehilangan fokus pasti. Banget. Apalagi kalau kita misalkan kayak kita lagi bekerja di ketinggian atau welder atau misalkan lagi tadi katakanlah kita nih auditor di bidang otomotif. Nah itu kan benar-benar harus teliti ya Mas Pandu, harus kelihatan. Kalau tiba-tiba fogging nggak kelihatan, nanti kita bisa salah berbahaya buat keselamatan dan berbahaya juga buat nanti kita kalau bikin laporan tidak sesuai.
dan terutama di Indonesia ya. Indonesia sini kan kita daerah tropis. Betul. Udaranya cenderung humidity tinggi, lembab, dan juga panas kering. Betul. Gitu loh. Jadi, waduh, belum outdoornya itu debunya banyak sekali. Jadi fogging itu banyak rekan-rekan kita yang memang di oil and gas, terutama mining, itu mereka tidak bisa berkompromi dengan fogging. Benar. Nah, jadi di sini UVEX memang sebagai salah satu solusi. Karena kita bilangnya, coba dulu deh anti fognya. Kalau Anda punya kendala sama fogging, coba dulu kacamata UVEX. Kalau UVEX masih fogging, saya yakin nggak ada kacamata lain yang mungkin bisa membantu. Karena lagi-lagi kalau kita balik ke piramida HSE, piramida pengendalian hierarkinya, bahaya. PP itu paling bawah. Ya. Tapi PP ini udah kita buat sedemikian rupa teknologinya supaya menjadi tetap memiliki kualitas yang sangat baik. Gitu. Jadi gini Mas Pandu nih, kita ini kan orang itu pasti bekerja itu ada yang di outdoor, ada yang di indoor. Ya, untuk pemilihan kacamata itu biar tepat, sesuai dengan standar, tepat sasaran itu sesuai dengan aplikasinya. Betul. Nah, itu gimana cara kita ini menentukan bahwa kacamata ini tepat nih untuk pekerjaan, untuk di indoor atau outdoor. Iya. Oke. Cara memilih berarti ya. Cara memilih ya. Kacamata, betul. Sekarang banyak sekali kita mendengar kacamata itu semua menawarkan kepada user, kepada sobat ngobras pasti pernah dengar kita kacamatanya itu jaminan anti scratch, anti fog. Wah, pokoknya ini paling lengkap deh. Kacamata ini anti scratch, anti fog. Lalu kacamata ini mungkin ada yang bilang punya filter terhadap cahaya biru, jadi nggak akan bikin mata cepat lelah. Atau kacamata ini anti UV dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu di state di dalam standarnya? Ini sengaja saya coba, ini kan saya pakai masker nih. Ya, ini ada foggingnya nggak? ya. Ini sengaja. Saya sebenarnya ini mempraktekkan langsung. Silakan Teh. Jadi yang kelihatan nih fogging apa enggak? Enggak, ini mah enggak bunan. Pokoknya mah ya man. Celing gue. Celing ya. Celing gue. Iya. Jadi kan Mas Pandu. Tadi kembali ke standar tadi ya Mas Pandu. Jadi tadi kan dijelaskan itu tadi ada IN yang European, kemudian ada ANSI. Nah, itu bedanya apa sih? Apakah pada pengujian atau hanya pada badan standarisasinya saja? Bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya memang ya masing-masing punya badan standarisasi yang memang diakui oleh regionnya masing-masing. Iya. Indonesia kita punya SNI gitu kan. Betul. European punya IN dan lain-lain. Betul. Masing-masing punya standar pengujian yang berbeda. Betul. Tentunya sebenarnya mirip-mirip. Tapi apa saja yang diuji? Nah, itu kalau dibahas sebenarnya nanti bisa satu bisa 3 SKS sendiri ya. Betul. Sebagai kesimpulan aja, kayak tadi saya cerita di IN itu ada beberapa hal yang tidak dibahas lebih spesifik di standar-standar lainnya. Tadi contohnya satu anti fog. Jadi anti fog itu gimana sih? Anti fog itu apakah dia ketahanan anti fog itu sebenarnya harus berapa lama? Di embun yang seperti apa? Nah, di IN itu dites dan diuji. Lalu contohnya anti scratch. Dari mana kita nyebut kalau kita ini anti scratch? Bagaimana mengujinya? Itu ada di IN. Lalu UV protection sama extreme temperature. Nah, kebetulan kalau di IN sendiri kayak extreme temperature ini diuji dari minus 5 derajat sampai 55 derajat. Jadi yang suhu ekstrim dingin ke panas itu kan yang embun juga tuh. Nah, sehingga nanti larinya ke anti fog berapa baik dan juga nanti anti scratch berapa baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih, kalau misalnya mau mengetahui dari fisik kacamata ya Mas Pandu, kalau misalnya kacamata itu ada standar ANSI-nya atau ada standar IN-nya, kalau secara dokumentasi pasti ada, tapi dari fisiknya itu ada, apakah ada ada marking tertentu ya? Mungkin kita udah bicara standar nih, udah ada standar Eropa, standar Amerika. Nah, untuk memilih kacamata yang benar itu seperti apa sih? Misalkan kayak orang bekerja di indoor atau outdoor itu seperti apa? Betul. Jadi yang pertama kali kita pilih adalah kacamata ini kan fiturnya yang pertama itu paling penting anti fog, anti scratch-nya. Kita tahu dari mana kacamata ini ditawarin sama penjual atau manufacturer ini punya anti fog atau anti scratch. Nah, ini penting. Ada yang tahu nggak Sobat Ngobras? Ada di mananya? Saya juga tahu. Nah, jadi kalau di IN standar, saya cerita ya. Jadi kacamata biasanya dibeli bisa dalam bentuk box atau dalam bentuk plastik. Biasanya tidak tertulis standarnya atau bahkan cuma di label ditulis anti scratch, anti fog. Apakah kita Sobat Ngobras, terutama praktisi HSE nih, kita percaya begitu aja? Nah, kalau di ANSI itu tidak diwajibkan ditulis, tapi kalau di IN itu harus di marking di frame dan di lensanya. Jadi semua produk ini kalau TNT juga lihat, masing-masing lihat di kacamatanya,
Kalau untuk di lensa, dia ada di samping biasanya, di ujung samping. Nah, Ada CE. ada CE, Ada nih. ada huruf W1 FTKN. Oke. Ini ada nih, Nah. ada nih. Artinya nih Nah, apa Coba nih? iya. Mas Pandu biar kelihatan di kamera. Ini saya ke kamera situ ya. Oh, iya, Jadi siap. W1 FTKN. Artinya apa Nah, nih, Mas Pandu? ini adalah kode. W itu adalah kode manufakturer. Oke. Uvex itu berdiri 1926, penemunya namanya Winter. Jadi Ya, kita sini dapat kita ada kode W. Aha. Terus ada keduanya ada angka 1. Angka 1. Nah, 1 itu artinya optical resolution. Nah, ini penting. Banyak yang kita pakai kacamata safety, pernah nggak? Belum 5 menit, kok pusing ya? Oh Kok pusing ya? iya. Kayak muter ya gitu. Betul, Pakai betul. kacamata safety, akhirnya nggak betah. Tidak Akhirnya, sesuai ya? akhirnya cuma ditaruh di kantong. Di kantong. Tidak menjadi kacamata safety. Hmm. Nah, itu karena optical resolutionnya kurang baik. Iya ada. Nah, optical resolution kelas 1 itu yang terbaik hanya kalau dites di optik. Nah, ada alat optik dites. Ini plus minus 0,06 dioptre. Sehingga hampir netral seperti Berapa tadi? tanpa kacamata. 0, 0,06. Nah, yang paling buruk itu kelas 3 oke. 0,25 seperempat. Jadi bayangkan kalau yang tidak tertulis, yang tertulis kelas 3 aja udah seperempat, yang tidak tertulis goblok alam ya. Jadi wajar nggak kalau kita nemu kacamata mungkin yang tanpa standar atau tanpa di marking, baru dipakai sama user, oh saya nggak mau pakai lagi pak, saya nggak mau pakai lagi bu, karena ini pusing. Nah itu penting, makanya ada W1, satu itu Iya, optical iya. resolution, lalu ada FTKN. Nah, F itu menjelaskan kekuatan dari impact test. impact ya. F oke. itu medium 45 meter per second. Mhm. Jadi 45 kecepatan 45 meter per second, benda ini tidak pecah. Tidak pecah. Coba bayangkan. Jadi Itu kalau memang di ibarat pelindung. barang bentuknya apa tuh kalau yang Diujinya kita dengan seperti peluru gotri 6 Ditembak mm, ya? seperti peluru airsoft gun tapi yang besi. Ditembakkan ya. Ditembakkan dengan kecepatan 45 meter per second. Dari jarak berapa? Saya kurang tahu kalau jarak ya, tapi kecepatannya Oh, 45 meter per kecepatan ya, second. yang- Saya ada videonya sebenarnya kalau nanti kita webinar. Bayangkan bro, di gini aja nggak apa-apa. Kalau kita webinar nanti videonya saya share. Oh iya. Nah, Bayangkan sobat itu bukan Kompas. hanya tidak boleh pecah Mbak Yanti. Jadi tidak boleh pecah dan tidak boleh copot dari Dari kepala. si pemakai ya. Yes. Jadi percuma kalau nanti ini dia nggak pecah tapi dia terlepas, kita jadi terpapar. Kena, iya betul betul. Jadi itu Nah, makanya bahaya. ini harus fit gitu. Testingnya bener-bener Itu ya. F. Nah, kalau Google nanti standarnya B karena dia 120 meter per second, lebih kencang lagi. Lebih kenceng lagi. Betul. Karena kalau Google kan buat ini ya, buat welder ya. Yes, lebih tinggi. Oke, ini ada resikonya. marking juga bulan 11 tahun 2019. Berarti ini manufacturer. Manufacture date. Manufacturer. Oh, sudah tertulis semua ya. Tertulis. Ada, betul. Benar. Bayangkan Nah, bisa lihat. Ada. Alhamdulillah saya nggak kelihatan karena usia. benar. Ada nih, kecil-kecil memang. Nggak kelihatan Kecil. Pak. Karena kalau kegedean nanti nutupin pandangan. Teh. Betul, betul. Nah, cuma yang tadi saya cerita paling penting adalah ini K sama M. Kak, K sama. itu artinya diuji, lolos uji terhadap scratch. Stress. Ada scratch nih, ada Benar. scratch nih, korban ngobras. Atau gores, Nah, gores, scratch itu makanya gores ya. pakai kacamata kan baru ditaruh, tahu-tahu di sini udah bulat. Gini, kebanyakan orang taruh kacamata begini. Betul. Nah, Jadi yang paling sering scratch pertama gini, kedua dia masukin ke celana jeans betul, betul. atau ke kantong baju kerja. Ketiga, Gesek-gesek ya. dia ngelapnya pakai baju Pakai baju sembarangan. basah. Paling gampang ya Mas Nah, pakai jadi baju. dia akan cepat scratch. Nah, ini anti scratch. Jadi Biasa- lihat biasanya ada teman-teman. K-nya apa enggak? Iya. Kalau ada K berarti ini anti scratch. Oh. Oke. N itu anti fog. Nah, Oh. sekarang ada K dan ada N. Dua-duanya. Ini anti scratch anti fog dong. Iya. Itu bisa satu teknologi, dua-duanya anti fog dan anti scratch itu teknologi Nah, seperti apa itu jadi- Mas Pandu? Jangan pernah ketipu kalau bilang, "Oh, ini lensa kami anti scratch anti fog di satu bagian." Mm-mm. Bagian luar itu pasti berbeda. Jadi bagian luar ini anti scratch. Oke. Ya, kenapa? Ya karena umum ya, bagian luar yang sering kepentok, Mm-mm. atau gesek-gesek bagian luar. Bagian dalam ini anti fog. Oh. Nggak bisa dibikin bagian luar ini anti scratch anti fog juga nggak bisa, karena itu Hanya satu bersifatnya sisi yang bisa. coating. Oh, Jadi seperti kita cat ya, kalau kita cat dengan coating anti fog, dia jadi anti fog. Kalau habis anti fog dikasih anti scratch, ya dia jadi anti scratch. Oh, siap. Begitu anti scratchnya hilang, baru dia jadi anti fog, kan segitu kan. Menarik ya Mbak Jadi Ellen. kalau Saya baru UX tahu ya. nih sebetulnya terus terang aja biarpun saya orang safety, tapi tidak pernah memiliki kacamata sedetil ini. Iya. Ya, Karena gini Mas Pandu, kalau mungkin kalau di manufaktur kacamata itu bukan satu keharusan yang benar-benar harus dipilih seperti yang diceritakan Mas Pandu, harus Betul. anti fog, harus anti Betul. scratch. Mungkin kacamata ini akan lebih cocok untuk orang-orang yang bekerja di tambang kali ya. ya, ya. Orangnya. Gas ya, Ya. pas banget ya. Kalau untuk di manufaktur mungkin bukan orang-orang yang ngelas-ngelas yang ringan kali. Pakai ini bisa nggak sih? Bisa. Jadi sebenarnya ini tuh range-nya luas banget. Makanya tadi saya jelaskan karena kacamata safety itu memang yang umumnya wajib memiliki anti fog atau anti scratch. Jadi mungkin manufaktur
ada juga akan bertemu dengan uap. Oh benar. Ada juga kita bertemu kayak cold storage, Boiler, bekerja dari boiler, bekerja dari ruang Boiler dingin, bisa. keluar itu pasti ada uap. Berarti ada dua feature Ada yang hazard, paling ya. penting tadi, Yes. anti fog dan anti scratch. Nah, ini sobat Betul. ngobras ini penting. Betul. Penting dan ini susah. Dalam satu kacamata bisa di luarnya anti scratch, dalamnya Yes. anti fog Iya. tuh agak Benar. susah. Itu jarang. Dan kita Benar. jangan percaya kalau tidak ada tulisannya di ujung kacamata Benar. ini. Jadi kalau cuma ditulis di brosur atau Di di mana, brosur. tolong pastikan Anda menerima datasheet-nya apakah itu benar atau MSDS enggak. betul. Iya. Benar. Jadi di sini juga Selain misalkan dataset tadi ada informasi yang Ada ini markingnya, ada benar. markingnya. Nah, jadi kalau ada marking ini udah pasti ini nggak mungkin dibuat-buat, karena ini seluruh kacamata Uvex di manufacture di Jerman di marking di sini, artinya bukan satuan kan. Kalau label Iya, kan kita bisa betul. tempelin satu-satu. Oh, kalau dia tidak bisa di ini, Tidak bisa. tidak bisa Ini kalau ada dipalsukan. ada kode-kode marking di bawah ini. Ya kode marking lainnya sih lebih ke standar sih, Oh, CE lebih ke atau standar EAC. ya. Nah, Jadi cukup dua aja katanya bayaran yang harus diperhatikan. Yes. Jadi Kode kode sama M N. sama K itu. ya M sama K. W1-nya tadi loh, optical sama. resolution tuh penting. Nah, Oke. biar nggak pusing. Biar nggak pusing, Biar benar. nggak pusing. Jadi resolution tadi ada 1, ada 2, ada Ada 3. 3. Yes. 3 yang paling rendah. Paling rendah. Kemudian yang 2 1 medium, 1 paling Paling bagus. tinggi Nah, Uvex 0,06. Nah, diopter. Uvex ini nomor 1. Selalu nomor 1 Ya. dari yang paling ekonomis sampai yang paling Saya premium. mau nyobain yang Jadi resolusinya bagus Benar. ya. Resolusinya bagus, yang pasti nggak bikin pusingnya Nggak minimum. bikin pusing. Karena kita kalau orang nggak biasa pakai kacamata kan, tiba-tiba Betul. dipaksa pakai kacamata safety, Gelagapan. pasti gelagapan. Tapi benar. tadi bicara fogging, anti fog tadi beneran. Ini saya kan pakai kacamata ya. Saya pakai OTG yang tadi yang mering berwarna biru. Yes. Ini nggak berembun sama sekali. nggak berembun. Nyaman nggak Sudah pakainya? berapa? Iya nyaman. Sudah Nyaman. berapa menit tadi kita? Dan kirain juga kelihatannya bagian aduh. Jadi kita ini Terus banget ya. Tapi saya hidungnya nggak kelihatan teh. Nggak apa-apa, saya juga sama. Gak apa-apa, yang penting tercover. Jadi gini, kita memilih sesuatu itu dipakainya enak, Iya, nyaman, nyaman. standarnya masuk. Jadi jangan kita jangan cuma mengikuti nyaman aja. Standarnya harus masuk dan standar masuk pun kita harus nyaman. Betul. Karena kalau nggak nyaman tetap nanti tadi disakuin, dimasukin Betul. ke saku, dimasukin ke celana jeans. Nah. Ntar ngelapnya juga supaya supaya Betul. itu asal gitu. Nyaman itu bisa dua teh, Nyaman. nyaman dipakai, Betul. nyaman dilihat. Nah. Jadi bayangin kecil. kalau teman-teman Sama nyaman harganya satu nyaman, lagi. yes. Tadi kalau kita Harga bisa terbeli. yes, kalau ngomongin harga kita ngomongin memang durability, Betul. performance ini pasti Betul. minimum 3 kali lipat lebih baik dari yang lain. Betul, betul. Yang penting umurnya, umur pakai. Yes, umur pakai. Umur pakai. Dan antifog Kualitas ini ya, kualitas. kita menyebut antifog kami ini permanen. Permanen. Nah, jadi nanti mungkin di sesi berikutnya tunggu aja kita bahas kumpas apa bedanya antifog yang biasa sama antifog Nah. permanen. Antifognya Uvex. Iya. Ya.